Halo semua, jumpa lagi kita di dalam sel elektrolisis. Kali ini kita akan membahas tentang sel elektrolisis. Nah, kalau dikatakan sel elektrolisis yaitu sel yang mengalami reaksi kimia saat arus listrik dialirkan, atau dikatakan reaksi ini tidak spontan. Atau dengan kata lain, dalam sel elektrolisis itu terjadi perubahan dari energi listrik menjadi energi kimia. Nah, di sini yang bisa dielektrolisis dalam hal ini yaitu dalam bentuk lelehan atau leburan, itu sama ya. Kemudian dalam bentuk larutan. Sementara elektroda yang dipakai di dalam sel elektrolisis ini bisa elektroda inert. Elektroda inert itu elektroda yang tidak aktif atau tidak dapat bereaksi di dalam reaksi redoks. Kemudian kalau kamu lihat contohnya di situ, yang termasuk elektroda yang inert itu adalah platina, aurum atau emas, kemudian karbon atau yang dikatakan grafit. Maka yang ketiga ini dikatakan elektroda inert atau tidak aktif. Nah, kemudian jenis kedua dari elektroda berikutnya yaitu elektroda yang aktif. Kalau dikatakan elektroda aktif, berarti elektroda yang ikut terlibat atau bereaksi di dalam reaksi redoksnya. Nah, apa saja contohnya? Yaitu yang pasti di luar dari yang inert, dari yang tiga tadi, di luar dari yang tiga ini. Yaitu kita kasih contohnya yaitu tembaga, bisa krom, bisa nikel. Nah, di sini yang akan kita bahas pada saat ini yaitu elektrolisis dalam bentuk lelehan atau leburan. Nah, sebelumnya kamu harus pahami dulu bahwa di dalam sel elektrolisis itu terjadi reaksi reduksi di katoda dan reaksi oksidasi di anoda. Nah, jadi kalau sel elektrolisis itu tetap di katoda itu terjadi reduksi, sedangkan di anoda terjadi oksidasi. Namun di katoda bermuatan negatif, sedangkan anodanya bermuatan positif. Beda ya, seperti sel volta kemarin. Kalau volta bahwa katoda positif, anoda negatif. Sedangkan di elektrolisis katoda itu negatif, anoda positif. Maka untuk mengingatnya kita bisa mengingat kenap. Kenap ya. Katoda negatif, anoda positif. Namun persamaannya tetap seperti sel volta bahwa di katoda itu terjadi reaksi reduksi, di anoda terjadi reaksi oksidasi. Nah, pada bahasan kita kali ini yaitu tentang elektrolisis dalam bentuk lelehan atau leburan. Nah, dalam bentuk lelehan ini ya, lelehan atau yang dikatakan leburan, maka ada ketentuannya. Berarti di katoda yang direduksi adalah kation langsung dari lelehan atau leburan tersebut. Sedangkan di anoda yang dioksidasi adalah anion langsung dari leburan atau lelehan tersebut. Sedangkan kalau ada pemakaian katoda yang inert ataupun yang aktif itu tidak berpengaruh. Karena apa? Karena di dalam elektrolisis yang lelehan itu yang terjadi ini. Nah, jadi walaupun dia memakai elektroda inert maupun elektroda aktif itu bisa kita abaikan. Maka yang terjadi reaksi di katoda yaitu yang direduksi itu adalah kationnya langsung. Sedangkan di anoda yang dioksidasi adalah anionnya langsung. Nah, kalau saya kasih contoh
Kalau dikatakan tuliskanlah, nih, tuliskan reaksi elektrolisis lelehan, nih ya, lelehan dari natrium klorida dengan menggunakan elektroda karbon. Nah, entah elektroda apapun nanti yang dipakai, tetap bahwa dalam lelehan tidak berpengaruh ya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana penyelesaiannya. Nah, jadi pertama kita harus mengionkan dari natrium klorida tadi. Natrium klorida terionisasi membentuk Na+ tambah Cl-. Nah, yang dikatakan kation ion positif, yang dikatakan anion ion negatif. Maka yang terjadi di katoda yang direduksi itu langsung ion positifnya Na+ tambah elektron membentuk Na. Ini ya. Sedangkan di anoda yang dioksidasi langsung anionnya Cl-. Cl- ini akan berubah menjadi Cl2 ya, bukan Cl. Cl itu diatomik. Maka Cl2 berarti kamu setarakan di sini 2 Cl, di sini harus 2. Maka elektron yang dilepas ada 2. Jadi ini elektron dari di katoda 1, di anoda 2, maka kali silang. Maka ini kali 2, ini kali 1. Maka yang terjadi di katoda itu, di katoda 2Na+ ditambah 2 elektron yang membentuk 2Na. Sedangkan di anoda 2 Cl- membentuk Cl2 ditambah 2 elektron. Nah, ini elektronnya sudah sama-sama 2. Maka reaksi redoksnya ini 2Na+ ditambah 2 Cl- maka membentuk 2Na ditambah Cl2. Nah, seperti inilah yang terjadi kalau yang dielektrolisis itu dalam bentuk lelehan ataupun leburan. Itu ingat ya, kita masih sebatas lelehan atau leburan. Nah, ini paling gampang. Ingat lagi, kalau dia dalam bentuk lelehan ataupun leburan, maka yang direduksi di katoda langsung kationnya. Sedangkan yang dioksidasi di anoda langsung anionnya. Walaupun dia pakai elektroda inert atau aktif itu nggak masalah. Nah, oke, sampai di sini untuk bahasan kita tentang lelehan dan leburan. Semoga kalian paham, dan jika ada yang belum dipahami silakan bertanya kepada saya. Nah, oke, selamat belajar. Sampai ketemu lagi di lain waktu. Salam.